Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarak sayyidus suhur wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin ahsanan nasi khuluqan wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah tarawih Masjid Alauddin yang sama berbahagia. Saya tidak tahu saya yang stunting atau mimbar ini yang tinggi. Ya mungkin saya termasuk stunting ya. Karena yang ada di sini orang-orang UMI itu tinggi-tinggi. Saya orang Unhas itu pendek-pendek. Nah, saya diberi amanah untuk tausiah malam ini. Saya isi beberapa menit. Kayaknya agak sulit kalau saya mau berbicara di UMI tentang masalah-masalah amalia Ramadan, fadilah Ramadan, makna daripada puasa dan sebagainya. Hampir semua orang UMI sudah sedemikian rupa. Tapi mungkin ada di antara yang hadir adalah orang-orang kesehatan seperti profesi saya. Makanya saya akan membawakan puasa dikaitkan dengan kesehatan. Jamaah Masjid Sultan Alauddin yang sama berbahagia. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia meriwayatkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu. Dari Abi Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah pernah bersabda, puasalah kamu supaya kamu sehat. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsah. Nah, secara periwayatan hadis ini sebenarnya tergolong dhaif, tergolong lemah. Namun secara substansial, terutama kami dari orang kesehatan, hadis ini tidak bertentangan dengan manfaat ibadah yang meraih kesehatan, baik itu kesehatan spiritual maupun kesehatan badania atau kesehatan fisik. Nah, serta hadis ini tidak bertentangan dengan berbagai riset kesehatan. Nanti akan saya sampaikan beberapa riset, karena orang di sini adalah orang ilmiah, makanya kalau tidak ada riset-riset kayaknya kita hanya download dari Google saja. Nah, riset-riset ini menyimpulkan bahwa ibadah puasa dapat meningkatkan sistem imun. Nah, imun itu saja sudah luar biasa. Namun demikian, kalimat niscaya dalam hadis Rasulullah, niscaya kalian akan sehat, itu menjelaskan jaminan kesehatan bagi orang-orang yang memang menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ingat, menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ajakna 7 puasana, 7 to pacalla-callana. 7 puasana, 7 to ya keren-keren dan kemana nih. Orang yang berpuasa dengan baik adalah memang didasari oleh iman. Karena yang dipanggil puasa hanya orang beriman. Bukan firman Allah ya ayyuhal muslimun. Bukan firman Allah ya ayyuhan nas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Karena Allah sangat yakin bahwa orang beriman itu dijamin dan menjamin dirinya akan mampu menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari selama 1 bulan.
Waktu saya di luar negeri, kami berpuasa ditanya, kamu terpesi ya? Puasa ya? Maksudnya, saya bilang, no eat, no drink. Until when? 1 month. Hah? Heran mereka, 1 bulan tidak makan, tidak minum. Bilang, bajiki kalau kita barangkali. Tapi kita ketawa-ketawa, mereka itu bingung. Kok orang Islam ini tidak makan, tidak minum, dan bukan hanya 1 hari, 1 bulan. Dan itu katanya apa? Apa terputus-putus? Tidak. Itu berturut-turut 30 hari lamanya. Dia nggak bisa lagi, mau dikomentari nggak bisa lagi. Tapi setelah saya sampaikan, tolong buka ini, riset-riset ini, barulah waktu pertemuan berikutnya dia katakan, you right. Nah, rupanya seperti inilah orang-orang berilmu itu, ya, awalnya itu mereka tidak setuju, tapi setelah mereka memanfaatkan ilmunya. Baik, kalau saya berbicara seperti ini itu 4 jam itu tidak akan cukup. Oleh karena itu, dalam hadis yang berbicara manfaat, ini tidak berbicara proses puasa, tetapi manfaat puasa. Dan puasa seperti apa yang kita ketahui akan menghasilkan kesehatan. Mulai dari pola makanan seimbang. Jangan dibalik. Makanan siang tak, kita balik lagi pada malamnya. Allahumma laka tung. Nandre mana di sini na bulun na tanay. Ya. Itu cucu saya baru sekitar 4 tahun ya. Baru itu berdoa di televisi, nashhadu Allah, dia mulai pegang. Belum picu. Dia pegang itu jalan kote. Apa dia bilang? Ku pegang ji ustaz, belum pak makan. Ini anak-anak saja sudah mampu menahan bahwa tidak boleh berbuka apabila belum tiba saatnya. Ini yang disebut sebagai puasa yang sempurna. Yang kedua, karena puasa meningkatkan imunitas, ada beberapa penelitian mendapatkan bahwa saat kita berpuasa, ini perut kita ini dalam fase istirahat. Sebenarnya ada kaitannya dengan hipertensi, ada kaitannya dengan kolesterol M-nya, ada kaitannya dengan stres, itu semua. Saya ambil satu saja, yaitu perut kita ini, kaitannya dengan puasa. Bagaimana itu saya pakai bahasa biasa saja, jangan bahasa ilmiah, karena bukan presentasi ilmiah. Bahasa biasa bahwa punna niat tahu panganreang, na kanring asengi, nanremana ni bulun natanay, tidak mengenal, bangun pagi minum kopi, sudah ada misanggara otti. Tidak lama ada lagi namanya nasi kuning. Jam 10 coto. Ya, jam 12 mulai bukan coto sudah jam 10. Kalau coto bukan jam 10 itu kayaknya bukan coto. Apa itu? Baronang rica-rica, baronang bakar luar biasa, atau ikan-ikan apa saja, habis ditancap. Belum lagi istirahat, siang-siang sudah makan palu butung, makan malam-malam makan pisang ngepek, belum makan palu basah, belum makan konro luar biasa. Sementara nonton ngemil macam-macam, mau tidur makan lagi. Tidak ada hentinya itu makan. Dan apa yang terjadi? Allahu Akbar ya Karim. Tubuh kita ini tidak pernah membuang makanan. Yang dibuang itu adalah sisa makanan yang memang tidak dimanfaatkan. Lantas bagaimana? Kalau tubuh kita ini kelebihan makanan, sama dengan bapak-bapak. Terlalu banyak uangnya, tidak dibuang-buang itu uang kan? Diapain itu uang? Disimpan. Disimpan di mana? Ya, jangan dibawa bantal. Atau ada bapak-bapak simpan di ibu, ada gambar tidak ada suara ibu. Apa bapak-bapak simpan uang di kaos kakinya? Ya, atau dibawa kopiannya? Itu mah dulu, sekarang tidak ada. Semua sudah online. Bahkan kalau ada uang jangan kasih transfer saja. Tidak pernah kita pegang uang. Datang anak kita biar kita tengah hutan, anak, papa
saya mau bayar uang sekolah, tunggu Mina. Di tengah hutan saya bisa transfer, sudah masuk. Ini sudah sampai di kau punya account di kampus. Luar biasa sekali, tidak pulang ke peri-peri untuk pergi store. Ini semua. Nah ini makan. Dan makan itu bukan hanya di rumah. Mulai menggogel. Go apa? Go food. Ya, yang datang itu macam-macam. Apa saja kita minta datang. Ketuk. Apa? Paket. Datang oleh paket. Luar biasa. Apa ini nih? Bagaimana? Sudah dibayar. Karena nenek waktu dia go food tadi dia sudah bayar melalui apa? GoPay. Ya, GoFood, GoPay. Ya, Pai itu dibayar melalui itu. Nah, nggak ada lagi dibikin, apalagi pengantin baru. Banyak sekali tuh istri-istri pengantin baru nggak mau ke dapur. Gampang Ji. Apakah kita mau? Apakah kita mau nasi goreng mana? Mungkin nasi goreng kambing? Mau nasi goreng? Ada di jalan sana. Nasi goreng kambing malam-malam. Ya. Akhirnya makan si batal, makan. Nah, itu makanan akhirnya disimpan dalam bentuk lemak. Di mana disimpan dalam bentuk lemak? Biasa kita lihat potong sapi pada waktu Idul Kurban. Dibuka perutnya, banyak sekali situ lemak. Begitu juga kita manusia. Di alat-alat penggantung viscera, disitulah diletakkan lemak. Woi. Makan lagi si batal, makan lagi. Apa yang terjadi? Tidak ada mie. Tidak bisa mie. Ya orang apa namanya? Orang Palopo bilang buke mau. Tidak bisa milih masuk. Nah, tapi masih makan. Subhanallah. Songkolo, bagadang, ya. Pokoknya semua tidak ada jedahnya. Apa yang terjadi? Itu lemak tidak disimpan lagi di alat penggantung. Mulai disimpan di bawah kulit. Mulai 2 dagunya. Itu tadinya itu bokong begini, nah pantat ke belakang, perut ke depan. Kalau depan kelihatannya langsung. Tidak langsing Ibu, kalau langsing kan ini ya, kayak model biola Eropa itu. Tapi kalau si batala ini langsung dari depan, dan dari samping itu begini, beralur. Dari samping ke perut, pantat, baru ke bawah, kaki gajah. Masih makan lagi si battala. Makan terus. Apa yang terjadi? Sudah battala mie, bocco mie. Dia masih makan. Dan apa yang terjadi? Tetap itu makanan disimpan. Tidak lagi di bawah kulit, karena tidak ada tempat di mana disimpan. Di pembungkus jantung. Mulailah dia terganggu itu jantungnya. Sedikit saja naik tangga mulai terengah-engah. Tapi masih makan terus si battala. Dan apa yang terjadi? Tidak ada lagi tempat di pembungkus jantung, dibawa ke pembungkus paru-paru. Posomi. Sedikit saja angkat posomi. Masih makan, ada di tempat yang lain, di liver, di ginjal dan semuanya. Terakhir, saya mau tanya dulu, di sini kan tempat parkir itu kecil. Kalau masih banyak motor datang, masih banyak mobil datang, apakah disuruh keluar atau pindah? Tidak. Di mana diparkir? Di mana diparkir Pak? Pinggir jalan. Begitu juga kita. Sudah banyak makanan, tidak ada lagi tempatnya di perut, di mana. Makanya diparkir di pinggir pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ini semuanya. Akhirnya pembuluh darahnya jadi mengecil karena banyak lemak. Tapi karena ini ridho Allah, kita masih tetap berjalan, masih bisa beraktivitas, maka darah harus dipompa ke kepala, ke seluruh badan, maka karena sempit ini terpaksa di apa? Dipam secara hiper. Tadinya normal pam, tapi karena sempit jalanan akhirnya menjadi hiper pan. Pam itu pompa. Nah, pompa itu dalam bentuk ukurannya tensi, akhirnya menjadi hipertensi. Karena banyak lemak di situ, akhirnya menjadi kolesterol mulailah jantung terganggu, paru-paru terganggu, masih juga makan, subhanallah.
Nah, dalam Al-Baqarah ayat 184, akhir itu sebelum masuk 185, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, dan puasa itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahuinya. Nah, saya memberitahukan kepada bapak-bapak bahwa puasa itu apa manfaatnya. Ya, satu, pada waktu kita puasa, ya, berniat kapan kita berniat? Subuh hari, siang hari, atau malam hari? Malam hari kita berniat. Begitu kita berniat, maka makanan yang kita mau makan ada semacam apa lagi namanya? Ya, niatnya jangan malam, sebaiknya niatnya pada waktu sahur lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa malam tidak apa-apa. Itu saraf yang memerintahkan batang ini bilang, batang, tuanmu mau makan. Maka batang ini keluarlah pembuluh darah untuk siap menerima makanan. Nah, pada malam kita berniat puasa, dikunci ini, dikunci di atas. Tidak ada lagi saluran yang mengatakan batang, siap kau untuk menerima makanan dan minuman. Itulah niat, itulah manfaat daripada niat. Saya berpuasa karena Allah. Saya berpuasa besok hari kan. Jangan berniat 1 bulan. Berniat untuk besok. Makanya dianjurkan niat Biasanya kalau imam itu habis sholat tarawih, ya, sebelum sholat witir biasanya katakan, ya, pada maniat mau puasa baja, ya, boleh nawaitu som dan sebagainya. Apa? Yang penting niat. Untuk apa? Untuk memblok yang namanya saraf yang akan membuka ini. Apakah saraf itu? Begitu kita mencium aroma makanan, begitu kita melihat makanan, itu pikiran langsung mentek. Nanti kita punya saraf, ya, saraf itu. Saraf, sampaikan kepada perut tuanmu bahwa makanan sudah siap, maka disiapkanlah. Nah, pada waktu kita mau buka puasa juga itu ada. Maka disiapkanlah apa? Perut dengan semua pembuluh darah datang untuk menganga begini. Nah, dan apa yang terjadi? Salah kaprah ibu-ibu kalau bikin papa buka dari es buah. Salah kalau bikin papa buka dari yang dingin. Karena begitu masuk, Allahumma lakasumtu wabikan tum 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 tum. Mata maniro es buah, kaget itu perut. Karena tadinya dia terbuka begini kaget. Bagaimanakah kalau orang dingin? Apakah orang dingin papi begini? Tidak kan? Kalau orang dingin itu mengesut begini. Pembuluh darah kita juga akan mengecil karena masuk makanan yang pertama setelah 14 atau 18 jam tidak masuk makanan minuman, tiba-tiba masuk yang dingin mengecil. Dan apa yang mengecil? Pembuluh darah. Belum pergi sembahyang maghrib, nah cambom itu makanan berat, tambah susah. Makanan masuk, pembuluh darah tidak bisa terbuka dengan sempurna, dan apa yang terjadi? Terjadi di sini, ya, diskomfort, rasa tidak enak di perut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis mengatakan, bila Rasulullah itu mau berbuka puasa, dia berbuka puasa dengan, ya, sebutir atau 2 butir kurma basah. Nah, kenapa kurma basah? Karena itu mudah dicerna dan dia memiliki sakarose dan fruktose yang tinggi. Sakarose fruktose yang tinggi ini langsung diserap, dibawa ke liver, dan liver langsung merubahnya menjadi energi. Itulah yang kita pakai untuk sholat maghrib, dan itulah kita pakai untuk berangkat sholat tarawih. Nanti pulang baru kita makan berat. Sebenarnya itu yang terbaik. Kalau tidak ada kurma basah, ya tamar, kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, ya minuman-minuman yang manis. Kalau tidak ada, apa jawab Rasulullah? Berilah makan kepada orang yang berpuasa, karena orang yang berpuasa itu akan memberikan pahalanya puasanya kepada yang memberi papa buka, sedangkan dia sendiri tidak kurang puasanya. Berkata sahabat, ya Rasulullah, apa tongkas yang kami yang mau berikan kepada papa buka? Nah, kami sendiri saja tidak cukup. Ketawa Rasulullah sambil dia mengatakan, berikanlah papa buka walaupun sebiji kurma. Kalau tidak ada sebiji kurma, seteguk air.
Kalau tidak ada seteguk air, seteguk susu. Tak lewat kalau seteguk air saja tidak ada di rumah. Tak lewat kalau seteguk yang lain. Ya taruhlah biji kurma tidak ada, tapi mungkin masih ada yang... Masih ada barangkali dokok-dokok cangkuning, masih ada barangkali black forestnya ibu, masih banyak kita berikan. Ya, kalau susah kita berikan, bawa ke masjid. Insya Allah di masjid itu banyak sekali orang yang berpuasa yang akan berbuka puasa. Saya kembali lagi kepada tadi. Jadi begitu kita berpuasa, ya apa yang terjadi? Taruhlah imsak jam 4. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hanya 8 jam itu makanan bertahan dalam perut. Setelah jam 12 itu mulai terasa lapar. Tapi karena tadi malam kita sudah kunci ini, jalanan memerintahkan untuk siap makanan, maka tidak ada rangsangan untuk kita mau makan. Itu hebatnya niat. Karena itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka puasa 6 jam. 6 jam kita baru buka puasa. Apa yang terjadi 6 jam ini? Loyo ki, kalau misalnya tidak ada di dalam diri kita. Lemak. Nah disitulah ada yang namanya gluconeogenesis. Tapi ini bahasa ilmiahnya. Dirobahlah itu lemak menjadi apa? Menjadi tenaga dan energi. Nah, lemak di mana kira-kira yang paling pertama diambil? Ya, kira-kira di mana? Bodoh-bodoh kita kalau mau mengambil jauh-jauh yang di pinggir jalan dulu kita ambil. Maka mulailah diambil pinggir jalan lemak-lemaknya. Maka setiap hari 6 jam itu lemak diambil. Besok lagi lemak diambil akhirnya habis atau kurang lemak di pembuluh darah, diambillah di jantung. Lama kelamaan masih puasa, diambillah di paru-paru dan seterusnya. Ini kalau kita puasa dengan benar. Maksudnya puasa itu wa atimmus syam ilal lail. Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Maksudnya Ustaz, jangan hanya sampai maghrib, sampai malam. Maksudnya malam juga kamu berpuasa. Bukan berpuasa tidak makan. Bukan berpuasa tidak minum, tapi berpuasa dalam menahan, tidak terlalu berlebih. Nah kita itu yang terjadi, terutama anak muda, begitu Allahumma lakasumtu, apa yang terjadi? Tum-tum-tum, sudah balas dendam. Ya, 1 hari tidak makan, tidak minum, nah cambuk semua. Poso nih. Orang azan di Masjid Alauddin, datang gitu, tapi Allahu Akbar. Bagaimana? Nah cambuk masang. Nah, kalau terjadi begini, bertumpu lagi itu lemak. Jadi untuk apa kita puasa kalau bertumpu lagi lemak? Besoknya dikeringkan lagi, begitu seterusnya. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda, puasa kamu setelah bulan puasa, Syawal 6 hari. Setelah puasa Syawal 6 hari, ya Rasulullah mengatakan, siapa yang puasa Syawal 6 hari setelah bulan Ramadan, sama dengan dia puasa 1 tahun. Hitung-hitungannya, maaf, ini hitung-hitung cocoklogi saja dicocokkan. 30 hari kita puasa Ramadan berarti 30 kali 10 berapa? 300. 6 hari Syawal, 6 kali 10, 60. 300 tambah 60? 360. Berapa hari yang kita boleh berpuasa selama 1 tahun? 360, ada 5 hari tidak boleh kita haram berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. 11, 12, 13. Berarti 365 kurang 5, 360 hari. Ini cocoklogi. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, jika kamu tidak mampu, maka puasalah 3 hari setiap bulannya. 3 hari setiap bulannya berarti kalau 12 bulan itu berapa? Berapa? 3 kali 12? 36. Kali 10? 360. Wah, luar biasa. Ya, kalau saya bawa di sini banyak menghitung-hitung juga dalam Al-Quran itu memang ada ilmunya. Nah, saya kembalikan. Jadi oleh karena itulah setiap kita berpuasa maka digerus itu yang namanya lemak, maka orang ini akan menjadi bersih dan orang ini yang tadinya bocor bisa menjadi langsing, bukan lagi langsung. Nah, tapi jangan 6 hari sesudah ini.
Waduh, mohon maaf, sudah 8:30, belum masuk. Baru satu ini, baru perut. Belum hipertensi, belum, usahlah. Saya tutup saja dengan perut ini. Di perut kita ini ada muscle. Muscle itu apa itu? Otot. Otot yang longitudinal. Jadi kalau perut kita begini, longitudinal ke bawah ini seratnya otot. Dia kalau berkontraksi artinya dia membawa makanan dari atas ke daerah pelepasan. Tiap saat dia selalu, maka makanan di dalam juga turun sambil kita mau beol seperti itu. Karena adanya longitudinal muscle. Ada lagi satu muscle yang sirkuler. Ya, circle mass. Apa itu fungsinya? Dia berfungsi kalau usus kita kosong. Kalau usus kita berisi, dia tidak berfungsi. Sama dengan jalanan Profesor siapa namanya? Abdurrahman Basalama ini, biasa kita melihat orang menyapu. Kira-kira ada orang menyapu jam 10 atau jam 12 siang? Tidak ada. Karena jalanan full atau jalanan itu taruhlah makanan itu sama dengan jalanan ini berisi terus. Nah, waktu kita puasa, tidak ada lagi yang lewat, maka berfungsilah circle ini. Kalau malam hari atau tidak ada kendaraan yang lewat, orang bisa menyapu. Apa dia sapu? Dia bersihkan jalan raya. Ya, Prof. Abdurrahman Basalam dia bersihkan. Sama juga ini. Circle muscle ini pada waktu kosong perut kita, dia mulai ya berputar turun ke bawah. Ya, bahasa Jene Pontonya atau bahasa Belandanya napuru iloyawa. Ya, dia puruk ke bawah, dia puruk. Akhirnya 6 jam itu dia puruk, lama-kelamaan mulailah bersih. Besok lagi begitu bersih. Besok akhirnya bakteri-bakteri yang ada di dalam perut kita itu mulai dinetralisir dengan adanya ya daripada puasa selama 12 jam satu hari dikali 30 hari menjadi sekian jam kita tidak mengkonsumsi makanan, maka bakteri-bakteri di dalam itu juga mulai ternetralisir oleh puasa kita. Dan masih banyak lagi, berhubung oleh karena waktu, insya Allah nanti kita lihat, buka Google dan sebagainya, kita bisa dapatkan bahwa begitu hebatnya namanya puasa, sampai Rasulullah bersabda, jika kamu berbuka, berbukalah dengan kurma, dan jika kamu makan, makanlah sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga napas, supaya kita tetap dalam keadaan normal kemanapun kita berada, kemanapun kita pergi dan sebagainya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.